Baik lagi sama gua Aje di channel Solusi Investasi. Kita sambil minum matcha dulu. Matcha warna hijau, semoga portfolio kita hijau. Nah, pada hari ini gue mau bahas koin juga yang gambarnya warna hijau nih. Altcoin ini sebenarnya pernah gue bahas, tapi khusus hari ini gue mau bahas bener-bener detail. Apalagi kalau bukan hyperliquid. Tapi sebelumnya, gue tuh banyak banget dapat informasi, banyak pertanyaan dari teman-teman. Apakah masih bisa beli Bitcoin? Apakah masih bisa cicil Bitcoin? Apakah masih bisa beli hyperliquid? Cycle kita nih di 2025 ini apakah akan berakhir? Informasi kayak begini nih gue bisa dapetin dari mana? Dari banyaknya offline event, conferences. Salah satunya yang menurut gue sebentar lagi akan ada itu adalah Web3 Week Asia 2025. Nah, di sini untuk Web3 Week Asia 2025 ini akan diadakan di bulan November tanggal 20 dan 21. Bagi teman-teman yang mau belajar tentang cycle kita di 2025, outlook 2026, bertemu dengan developer-developer, bertemu dengan player-player di industri ini, misalnya ada banyak banget ya dari CEO exchanges, founder daripada exchanges, ataupun project-project lainnya, atau teman-teman yang mau ketemu potensi karir di Web3. Menurut gua ini bisa banget kalian datang, kalian cek, kalian kunjungi Web3 Week Asia 2025. Nah, kebetulan channel Solusi Investasi juga kerjasama sama mereka. Gua kasih kode diskon gua di bawah ya, di link di deskripsi. Jadi teman-teman buka link deskripsinya, masukin kodenya. Untuk bulan September ini mereka itu ada diskon gede banget ya, early bird 45% buat tiketnya mereka, ditambah kode gua ini harusnya 10% tambahan ya, lumayan banget, hampir 50% lebih lah diskonnya. Teman-teman bisa gunain dan jangan lupa datang ke eventnya, lalu kita bisa ketemu bareng-bareng. Check out juga website mereka di w3w.asia. Gue cantumin lagi sekali lagi di bawah. Oke, balik lagi ke koin yang gue mau bahas hari ini nih. Altcoinnya pastinya namanya hyperliquid. Gue rasa teman-teman udah pernah denger ini. Cuman kan hyperliquid selalu menciptakan ATH, menimbulkan pertanyaan, apakah koin ini masih bisa dibeli? Apakah ini akan naik lagi? Pada hari ini gue mau ajak teman-teman berpikir bareng sama gue. Gue ada tiga analisa yang membuat gue cukup mengerti tentang hyperliquid, dan harapannya membuat teman-teman punya conviction dan juga punya penilaian mengenai project ini secara sendiri. Ini research dari gua nggak advice apa-apa ke kalian. Kalian bisa do your own research. Gua kasih link dari research gua di bawah sini. Yang nomor 1, nih gua pakai HP gua karena gua harus ngomong tentang angka. Hyperliquid ini pada saat ini on-chain revenue-nya kalian bisa cek teman-teman di DeFi lama. Ini sekitar 1,3 billion dollar. Itu annualized fee-nya, fee tahunan mereka. Dan menurut gue ini angka yang cukup besar gitu. Mayoritas daripada keuntungan mereka akan pakai untuk assistance fund. Assistance fund itu akan digunakan untuk membeli kembali hype yang beredar di market. Dan di sini allocation mereka untuk melakukan ini adalah 97-99%. Kalau kayak Ethereum Foundation membuang Ethereum ke market, hyperliquid itu membeli hype-nya sehingga supply-nya makin terbatas di market. Nah, untuk sekarang assistant funds ini sudah accumulate token sebanyak 29,8 juta hype yang saat ini di harga 55 dolar ini roughly 1,3 sampai 1,5 billion ya guys, ini gila sekali. So, menurut gua ini tanda-tanda atau tunjuk yang sangat bullish karena simply circulated hype token akan berkurang. Oh, tapi jangan lupa dulu. Untuk mereka bisa mendapatkan annualized fee ini, mereka pun harus punya platform yang memang benar-benar bagus. Teman-teman kalau belum coba hyperliquid bisa dicoba. Menurut gua salah satu yang paling bagus yang bukunya saja bisa menyaingi exchange ternama seperti Binance. Untuk order booknya, spread dan liquidity-nya itu benar-benar smooth transaction-nya. Ya, makanya karena produknya bagus, orang mau pakai dan juga terpisah duitnya itu pakai Web3 wallet kalian sendiri. So, ini bisa dijadikan sebagai, ya bisa dikategorikan sebagai kompetitor ya atau contender dari banyaknya exchange. Nomor 2 ini adanya proposal USDH stablecoin, di mana hyperliquid di jaringannya dia sendiri akan membuat stablecoin. Narasi stablecoin kalau belum teman-teman tahu, ini menjadi narasi yang pernah gue bahas di video sebelumnya yang Plasma XPL. Itu sangat-sangat common, ada di banyak sekali conference.
conference. Gue pernah di conference Malaysian Blockchain Week itu tentang specifically bahas stablecoin. Jadi dan di Indonesia pun ada project-project seperti contohnya IDRX yang memang maunya ke arah sini gitu. Stablecoin menurut gue akan menjadi narasi di 2026, 2027 gitu ke depannya. Kenapa proposal USDH ini benar-benar berguna? Karena dengan adanya ini memungkinkan banyaknya liquidity atau likuiditas dari tempat lain, dari stablecoin lain masuk ke jaringan Hyperliquid sendiri. Masuk yang menjadi liquidity di exchange-nya makin bagus produknya. Dan ini tentunya bisa dipakai untuk pool seperti staking, earning yang nantinya digunakan untuk lock token Hype sendiri. Menjadi apa? Makin sedikitlah sirkulasi atau circulating supply token Hype di market. Selain daripada itu, dengan banyaknya likuiditas yang masuk ke sini, mereka menawarkan percentage yield sebanyak 3%. Contoh, ketika reserve-nya mereka ada $5 billion dan mendapatkan annual yield-nya 3%, itu berarti 150 juta per year in reserve income. Dari 150 juta tersebut, 90%-nya akan dipakai untuk apa? Untuk buyback lagi-lagi token Hype. Menurut gua ini udah bener-bener resep untuk mempersedikit circulating supply dan secara tidak langsung menaikkan harga Hype-nya. Sekali lagi, ini analisa dari gua aja dan gua bisa banget guys salah. Gua sering banget salah. Cuman ini analisa gua. Oke, finally 3 key reason kenapa trader sama investor itu mau beli Hyperliquid atau mau beli Hype. Itu yang pertama, ada automated high velocity buybacks ya, dimana mereka tadi kayak udah gue jelasin beli terus token Hype-nya mempersedikit supply-nya. Nomor 2, ada si proposal USDH stablecoin yang nantinya revenue-nya akan dipakai untuk apa? Untuk beli lagi token Hype-nya. Lalu mereka mainin skalabilitas dan juga supply scarcity, dimana supply-nya dibikin lebih sedikit sehingga market pun terpaksa membeli dari yang sudah ada, menyebabkan harganya makin naik. So, menurut gua 3 alasan tersebut kuncinya kenapa Hyperliquid dan juga tokennya Hype menjadi potensi yang sangat-sangat bagus dibawa even ke bear market sampai ke bull market selanjutnya. Itu aja dari gua. Gua harap teman-teman suka videonya, suka juga gua bahas altcoin Hype kali ini. Kalau teman-teman gak suka, kasih tahu kenapa. Kalau teman-teman suka, komen di bawah dan juga kasih tahu token apa lagi, altcoin apa lagi yang teman-teman mau gua bahas di channel Solusi Investasi. So, terima kasih semuanya. See you guys next time.